Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang adalah makanan bagi jiwa kami, firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Untuk itu kami berdoa, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkannya dan melakukannya di dalam kehidupan ini. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-26. Kita akan membaca bersama-sama. Yakobus pasal yang kedua, ayat 14. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya memberi tema kebenaran firman Tuhan pada saat ini ialah iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Tetapi berbicara soal iman tanpa perbuatan, ini bukan berarti bahwa keselamatan kita bukan karena iman, melainkan karena perbuatan baik kita. Ajaran tentang keselamatan menurut iman Kristen tidak pernah berubah, yaitu hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu terdapat di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Firman Allah berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang beriman kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kita diselamatkan hanya karena iman, bukan karena perbuatan. Itu juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Dia berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Keselamatan itu kita peroleh hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Akan tetapi,
Keselamatan itu, Paulus berkata di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12, kita harus senantiasa taat dan mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya, memang kita diselamatkan oleh iman, tetapi keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita melalui iman saya dan saudara, itu harus dijaga, itu harus dipelihara, itu harus dikerjakan dengan takut akan gentar kepada Tuhan. Kita diselamatkan melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita, kalau kita membaca dalam Titus pasal yang ketiga, ayat yang kelima dikatakan, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi keselamatan saya dan saudara itu dipelihara. Ketika kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, itu dipelihara dan dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah berdiam di dalam hati kita. Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima berkata, kasih Allah telah dicurahkan oleh Roh Kudus dalam hati kita. Roh Kudus yang adalah jaminan dari segala sesuatu yang akan kita terima di dalam kekekalan. Roh Kudus, Sang Penolong, Parakletos, Dia ada di dalam diri kita untuk menjaga, untuk memelihara iman, untuk memelihara keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Sehingga iman dan keselamatan saya dan saudara tetap terpelihara di dalam kehidupan ini. Jadi perbuatan, ketaatan kita itu sangat diperlukan untuk memelihara keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Jikalau demikian, apakah artinya ayat firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Yakobus ini, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati? Ada beberapa kebenaran mengapa Rasul Yakobus menyampaikan kebenaran ini kepada umat Tuhan di abad pertama. Kebenaran yang pertama, karena dia melihat cara hidup umat Tuhan yang tidak sesuai lagi dengan ajaran yang benar tentang iman. Dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-15, firman Allah berkata, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ini yang terjadi di dalam kehidupan jemaat-jemaat pada abad yang pertama. Rasul Yakobus melihat mereka sudah melenceng daripada ajaran Alkitab, ajaran firman Allah tentang bagaimana harus mengasihi sesama. Kalau kita melihat di dalam Imamat 25 ayat yang ke-35, firman Allah berkata, apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Jemaat-jemaat di abad pertama sudah tidak lagi melakukan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Imamat pasal yang ke-25 ini. Ketika ada saudara mereka yang jatuh miskin, yang mungkin dalam keadaan lapar, tidak memiliki pakaian, mereka hanya menutup mata, mereka tidak peduli. Sehingga Rasul Yakobus memberikan satu nasihat ini kepada mereka. Iman kalau hanya di dalam mulut, hanya dengan perkataan, itu tidak ada gunanya. Itu tidak akan ada artinya, tidak akan bermanfaat kepada orang yang mengalami pergumulan di dalam kehidupan mereka yang harus ditolong. Dan di dalam Imamat pasal yang ke-25 ini juga, ini memberikan satu awasan kepada kita, umat Tuhan yang hidup pada zaman ini. Ketika ada saudara-saudara kita yang jatuh miskin, jangan kita mencari keuntungan daripada kemiskinan mereka
daripada kesusahan mereka. Ketika kita melihat mereka dalam keadaan kesusahan, kita beri pinjaman, tetapi kamu harus mengembalikan bunganya. Alkitab menentang akan hal ini. Jangan meminta bunga, jangan meminta riba. Dan firman Allah dengan tegas berkata dalam Mazmur pasal yang ke-15, ayat yang pertama dan ayat yang kelima dikatakan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Siapakah orang-orang itu? Dalam ayat yang kelima dikatakan, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Konsekuensinya, kalau kita melanggar firman Allah ini, menolong orang yang dalam kesusahan, dan meminta bunga, dan meminta riba, maka kita tidak akan berkenan kepada Allah. Allah tidak akan menjawab doa kita. Allah akan menutup pintu-pintu berkat bagi orang yang mencari keuntungan di tengah-tengah saudara-saudaranya yang mengalami kesusahan di dalam kehidupan ini. Jemaat-jemaat di abad pertama mereka sudah melenceng. Mereka sudah tidak melakukan lagi apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal yang ke-25, di dalam ayat yang ke-34, di mana firman Allah berkata, Yesus memberikan satu perumpamaan tentang hari penghakiman. Dia berkata, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ayat yang ke-35, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kemudian mereka bertanya, kapan Tuhan? Ketika engkau lapar, kami memberi engkau makan. Dalam ayat yang ke-40, perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi pada waktu kita memberi makan saudara-saudara kita, sesama jemaat yang membutuhkan, itu sama seperti saya dan saudara lakukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan sangat menghargai pribadi-pribadi yang mau melakukan kebenaran ini. Inilah mengapa Rasul Yakobus mengingatkan kepada jemaat-jemaat yang ada pada abad yang pertama, bahwa mereka sudah melenceng. Untuk itu mereka harus diperbaiki. Pikiran mereka, hati mereka harus diubahkan oleh firman Allah, oleh kuasa Roh Kudus. Iman yang seperti itu, Rasul Yakobus katakan, adalah iman yang mati, iman yang kosong, tidak ada gunanya. Tetapi iman yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka adalah iman yang disertai dengan perbuatan-perbuatan. Kebenaran yang pertama ini merupakan aplikasi dari pelayanan koinonia dan diakonia yang dilakukan oleh jemaat gereja mula-mula di Yerusalem. Di mana kalau saudara membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42, dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kemudian di dalam ayat yang ke-44 dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat yang pertama, dikatakan bagaimana para rasul mereka sendiri berkata mereka telah melalaikan meja, tidak memperhatikan lagi pembagian kepada orang-orang yang miskin. Untuk itu mereka mengangkat para diaken untuk menjadi koordinator di dalam pelayanan diakonia, pelayanan sosial kepada mereka yang membutuhkan yang ada di dalam gereja. Para rasul berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Untuk itu,
Jemaat-jemaat pada abad yang pertama, mereka bersekutu, mereka berkoinonia satu dengan yang lain. Mereka saling membagi berkat. Mereka saling membagi satu dengan yang lain. Memberi makan kepada mereka yang berkekurangan. Memberikan pakaian kepada yang telanjang. Bahkan ada yang menjual ladangnya dan mereka menaruh di bawah kaki para rasul. Kita tahu ini kisah tentang Barnabas, seorang Lewi. Dia menjual ladangnya, kemudian hasil penjualannya dia taruh di depan kaki rasul-rasul untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang mengalami kesusahan, penderitaan, dan kemiskinan pada gereja mula-mula. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Hasan Sutanto. Dia berkata bahwa koinonia atau persekutuan gereja lokal di Yerusalem pada abad pertama juga berarti bukan hanya saling membagikan roti atau makanan, melainkan juga dalam memiliki harta bersama. Luar biasa. Sehingga tidak heran gereja di Yerusalem pada abad yang pertama itu menjadi gereja yang ideal. Itu menjadi gereja yang sempurna, di mana kita semua pada hari-hari ini dibawa, diarahkan untuk melihat kembali apa yang terjadi di gereja mula-mula untuk kita lakukan. Dan dalam hal ini bagaimana mereka melihat ada saudara mereka yang kesusahan, mereka menolong. Bahkan harta mereka dibagikan kepada sesama yang mengalami kemiskinan. Dan ini yang merupakan kehendak Tuhan juga bagi saya dan saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Sebab ketika kita tidak melakukan kebenaran ini, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Tim Chester. Dia berkata, mengabaikan diakonia berarti kita mengkhianati firman Allah yang telah mengutus kita untuk melayani dunia. Jika kita mengabaikan firman Allah, kita tidak memiliki apapun untuk dibawa ke dunia ini. Kebenaran yang kedua, mengapa Rasul Yakobus memberikan nasihat kepada jemaat-jemaat yang ada pada abad yang pertama bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kebenaran yang kedua, karena dia menginginkan agar umat Tuhan memiliki iman yang sempurna. Di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-20, firman Allah berkata, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Allah menghendaki saya dan saudara memiliki level iman seperti yang Rasul Yakobus katakan, iman yang sempurna. Itu yang Allah kehendaki saya dan saudara miliki pada hari-hari ini. Mari kita melihat apa yang dilakukan oleh Abraham sehingga Alkitab mengatakan bahwa dia itu adalah pahlawan iman. Dia memiliki iman yang sempurna. Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12, 13, 14, 15, 16 sampai Kejadian pasal yang ke-22. Di sini kita melihat bagaimana iman Abraham itu dia tunjukkan melalui ketaatannya. Dia taat melakukan perintah Allah sekalipun secara logika manusia hal ini sangatlah sulit untuk dimengerti. Ketika Allah memanggil Abraham, saya membaca dalam buku komentari, Allah belum memberitahukan kepada dia tempat di mana dia akan tuju. Walaupun dia belum mengetahui tempat yang akan dia tuju, tetapi dia taat, dia langsung keluar dari negerinya. Itu dalam Kejadian pasal yang ke-12. Abraham telah beriman kepada Allah ketika dia mendengarkan firman Tuhan bahwa melalui keturunannya akan lahir bangsa yang besar. Allah berfirman berulang-ulang kali kepada Abraham. Bahkan Allah menunjukkan bintang di langit. Dan Allah berjanji demikian banyaknya keturunanmu. Bahkan melalui keturunanmu,
keturunannya melalui Sarah, yaitu Ishak, akan lahir bangsa yang besar. Bahkan banyak bangsa akan lahir melalui keturunan daripada Abraham. Akan tetapi, Allah tidak menginginkan iman daripada Abraham hanya sampai di situ saja. Bahwa dia beriman, Allah akan menuntun dia ke tempat di mana dia tuju. Bahwa Allah akan memberikan keturunannya banyak, saking banyaknya seperti bintang di langit. Tidak cukup sampai di sini. Allah menguji iman daripada Abraham. Anak yang dinanti-nantikan oleh Abraham. Sudah begitu banyak doa yang dia naikkan. Mereka suami istri sudah mencucurkan air mata. Tetapi ketika anak itu lahir, Allah meminta agar supaya Abraham mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Tapi yang luar biasa, saudara membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-22, Abraham taat sampai dia mengacungkan pisau untuk menyembelih yang namanya Ishak. Baru di situ Allah menghentikan apa yang dia lakukan. Karena Allah sudah melihat ketaatan daripada Abraham. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Sehingga Abraham menjadi pahlawan iman. Bahkan dia menjadi bapa dari segala orang yang beriman. Bukan hanya karena imannya, tetapi perbuatan dan ketaatan yang luar biasa. Sehingga dia memiliki iman yang sempurna dan Alkitab menyaksikannya. Dia menjadi salah satu dari pahlawan iman yang terdapat di dalam surat kepada orang-orang Ibrani. Apakah yang akan Allah sediakan bagi kita jika kita memiliki iman yang sempurna, yaitu iman yang disertai dengan perbuatan kita? Yang pertama, saya mencatat di sini bahwa kalau kita memiliki iman yang sempurna, yaitu iman yang disertai dengan perbuatan, maka yang pertama, Allah akan melimpahkan berkat secara utuh kepada kita, yaitu berkat secara rohani, sosial, dan ekonomi. Ini berkat-berkat yang diterima juga oleh Abraham. Bagaimana secara rohani dia menjadi sahabat Allah. Allah berbicara dengan dia. Allah memberitahukan kepada dia bahwa dia akan menghukum yang namanya Sodom dan Gomora. Dan Allah berdiskusi, tawar-menawar dengan Abraham. Luar biasa berkat yang disediakan secara rohani kepada Abraham. Demikian juga berkat sosial, rumah tangganya diberkati, Ishak diberkati, Yakub diberkati, bahkan bangsa Israel diberkati dengan melimpah-limpah. Dan berkat juga secara ekonomi itu diberikan kepada Abraham. Akhirnya tanah perjanjian itu diberikan kepada Abraham, kepada keturunannya. Dan berkat-berkat ini juga yang akan Tuhan sediakan bagi saya dan saudara yang memiliki iman yang sempurna. Yang beriman, tetapi iman itu kita tunjukkan lewat perbuatan-perbuatan kebajikan, ketaatan-ketaatan kita. Allah akan mengaruniakan, melimpahkan kita berkat secara utuh, yaitu berkat secara rohani, sosial, dan ekonomi. Dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-23, firman Allah berkata, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Haleluya. Karena apa yang dia lakukan, akhirnya Allah memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Kata memperhitungkan ini diterjemahkan dari kata Ibrani kasab, yang dapat berarti merancang, kemudian dapat berarti menghargai, kemudian dapat berarti memegang, dan yang terakhir, kasab itu berarti menciptakan. Artinya, kalau saya dan saudara memiliki iman yang sempurna sama seperti yang dimiliki oleh Abraham, iman yang disertai dengan perbuatan-perbuatan pada masa-masa pandemi COVID-19 ini, maka Allah akan memperhitungkan apa yang saudara lakukan.
Allah akan merancang rancangan-rancangan damai sejahtera bagi masa depanmu, bagi masa depan keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kemudian, kasab berarti menghargai. Allah akan menghargai segala sesuatu yang kamu lakukan. Pelayanan yang engkau lakukan akan dihargai oleh Allah. Kerja-kerja yang berprestasi, pekerjaan-pekerjaan yang berprestasi akan dihargai oleh Allah. Kehidupan kita yang menjadi terang dalam kehidupan sehari-hari akan dihargai oleh Allah. Dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat ke-21 dikatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Haleluya. Kalau kita memiliki iman yang disertai perbuatan-perbuatan, kita akan dihargai oleh Allah Bapa kita. Kita akan menjadi perabot yang suci dan yang mulia, yang akan berkenan kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Kemudian arti daripada kasab, memegang. Dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 dikatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Saudara dan saya akan dipegang dengan tangan kanan Allah yang akan membawa kepada kemenangan. Itu arti daripada memperhitungkan, atau dalam bahasa Ibrani kasab. Kemudian yang terakhir, menciptakan. Roh yang ada di dalam diri saudara lebih besar daripada semua roh yang ada di dunia ini. Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara, itu yang akan menolong saudara untuk menyampaikan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang menciptakan kedamaian, menciptakan juga sukacita, damai sejahtera. Saudara perkatakan hal-hal yang positif, karena itu merupakan berkat yang Tuhan sediakan bagi saudara. Allah akan memperhitungkan, Allah akan memakai kehidupan saudara untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ada hal-hal yang baru yang akan saudara kerjakan kalau kita memiliki iman yang sempurna. Puji nama Tuhan. Kemudian hal yang kedua yang akan Allah sediakan bagi kita yang memiliki iman yang sempurna. Kita akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Matius pasal yang kelima ayat 19 mengatakan, tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat. Perintah-perintah apa? Salah satu di antaranya Imamat 25 yang saya kutip sebelumnya. Ketika kita menolong orang yang miskin, ketika kita memberikan pinjaman, memberikan sesuatu tanpa mengharapkan bunga dan riba. Ketika kita melakukan hal ini, ketika juga kita rela berkorban sama seperti Abraham, ketika kita rela melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah, kita lakukan dengan penuh sukacita, dengan syukur, padahal kita berkekurangan. Padahal saya dan saudara mengalami penderitaan, tetapi kita tetap melakukannya, kita tetap rela berkorban. Firman Allah berkata, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Kedudukan kita di sorga itu ditentukan seberapa kita taat melakukan perintah-perintah Allah di dunia ini. Kedudukan kita di sorga itu ditentukan seberapa kita banyak melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan ini. Untuk itu, mari kita melihat kiri kanan. Mari kita melihat mereka yang ada di sekitar kita. Kalau ada yang dalam kesusahan, mari kita mengulurkan tangan menolong mereka. Mari kita menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita mendoakan mereka yang mengalami ketakutan. Kita mendoakan mereka yang mengalami sakit penyakit. Kemudian mari kita berdoa juga bagi kesejahteraan bangsa kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang mana ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, itu akan menentukan tempat kita di kerajaan
di kerajaan sorga. Kemudian kebenaran yang ketiga yang akan Allah sediakan bagi kita yang memiliki iman yang sempurna. Doa-doa yang kita naikkan akan didengar dan dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Rasul Yakobus sendiri, dia memberikan satu statement yang luar biasa. Dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16b, dia berkata, doa orang benar. Orang benar yang seperti apa? Doa orang benar yang memiliki iman yang disertai dengan perbuatan-perbuatan. Bukan doa orang benar yang hanya beriman tetapi tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan. Tetapi doa orang benar yang memiliki iman yang sempurna, di mana imannya dia tunjukkan melalui perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ini janji Tuhan bagi setiap orang yang mau menjalankan iman yang disertai dengan perbuatan-perbuatan. Mereka akan memiliki iman yang sempurna. Sehingga Allah menyediakan yang terbaik bagi mereka. Saya percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha tahu atau omniscience. Dia tahu bagaimana keadaan iman saudara. Dia tahu situasi yang sedang terjadi saat ini, di mana telah terjadi wabah corona selama 1 tahun 7 bulan dan telah mengakibatkan begitu banyak kematian, penderitaan, dan krisis ekonomi di seluruh dunia, sehingga mengakibatkan terjadi begitu banyak kemiskinan. Allah tahu semua itu. Allah maha tahu. Sekarang bagaimana sikap kita yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini? Sampai di manakah level iman saya dan saudara? Apakah hanya iman di dalam perkataan saja? Kita tahu firman Allah berkata, itu sama seperti setan. Iman kalau hanya perkataan, hanya sama dengan setan. Setan juga, dia percaya kepada Allah, bahwa Allah itu ada. Tetapi perbuatan-perbuatannya menyangkal kepercayaannya. Atau hanya iman dan tidak mau berbuat apa-apa. Saya percaya nasihat Rasul Yakobus ini bukan hanya diberikan kepada gereja pada abad pertama, tetapi nasihat ini juga diberikan kepada gereja pada saat ini. Saya dan saudara, semua yang mengikuti ibadah melalui online ini. Firman Tuhan ini untuk saudara yang mendengarkannya. Yakobus pasal yang kedua, ayat 15-16. Firman Tuhan berkata, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, jika iman yang mati dan kosong akan berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Itu iman yang kosong. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Akan tetapi, kita semua yang memiliki iman yang sempurna akan berkata, halo saudaraku, aku tahu engkau berkesusahan. Aku tahu engkau mengalami penderitaan. Ini pakaianku yang masih layak dipakai. Ini ada paket makanan yang akan dikirimkan untuk mengenyangkan perutmu. Saya mengasihi engkau dan sampaikan kalau ada kebutuhan-kebutuhan, saya siap untuk menolong. Saya menyediakan waktu untuk menolong saudara. Karena saya cinta kepada Tuhan. Dan karena saya mau memiliki iman yang sempurna, yaitu iman yang disertai melalui perbuatan-perbuatan. Untuk itu, melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama kita mengamalkan iman kita kepada Tuhan Yesus dengan sempurna, yaitu menjalankan yang namanya perintah agung daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri berkata, kasihilah
Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat yang ke-39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Allah sudah disampaikan. Jadilah kepada kami seperti yang Kau firmankan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin.